istilahnya menjauh itu ya, istilahnya menjauh bukan berarti melepas. Ngasih pelajaran biar dia jadi orang baik maksudnya Gus. Ya biar dia itu bermuhasabah, biar sadar, biar mikir lah cara orang. Aku salah kudu ndi to, karena aku salah kan nanti bisa sadar. Biasanya orang tetap ada sadar. Ya pasti tiap manusia itu masih mempunyai titik kesadaran di dalam hatinya, Mas. Berarti ini Gus ya, intinya membela agama itu luas ya, enggak banget, enggak sempit ibaratnya harus kita banyak cara, ternyata luas juga ya itu istilahnya lahannya untuk membela agama itu ya. Kan kebanyakan ini yang sudah terjadi di negara kita tercinta. Iya. Nah, ini kan istilah khilafah akan mengganti dengan peraturan khilafah, hukum khilafah. Nah itu khilafah yang bagaimana? Nah, pada hakikatnya memang itu perlu Mas, tapi untuk diri kita sendiri. Karena apa? Manusia ini kan menjadi khalifah fil ardi. Tapi bukan berarti kita ini harus memaksakan kehendak kita supaya bisa dikonsumsi orang lain. Karena apa? Tiap manusia itu masih mempunyai haknya masing-masing, dan tiap manusia itu juga mempunyai keimanan dan keyakinannya masing-masing menurut ajaran agamanya masing-masing. Terkadang itu yang kena ujian biasanya banyak itu orang yang laku. Disandingannya bisa kena. Mana orang yang laku-laku itu biasanya ujian dari teman atau dari saudara, itu benar Gus ya? Ya memang agak khusus lah kalau orang yang pelaku spiritual itu memang ada istilahnya ujian khusus. Tapi pada hakikatnya setiap manusia itu pasti akan mengalami ujian. Pasti itu. Entah sedikit banyaknya tetap ada lah. Entah ujian itu sifatnya baik atau tidak baik, itu tetap ujian Gus ya. Dan itu pun juga menyesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing. Nah kadang orang diuji dengan kekayaan gitu, diuji padahal ya saya kadang Gus, kalau dilihat ibadahnya biasa-biasa tapi hartanya berlimpah. Ada yang ibadahnya khusyuk gitu tapi diuji dengan kemiskinan kayak gitu loh. Kayak gitu gimana Gus itu Gus? Namanya perjalanan hidup ya. Tidak ada ceritanya terus di atas, tidak ada ceritanya terus di bawah. Pasti berputar. Itu terus berputar Mas. Yang terpenting kita jangan sampai lepas di dalam porosnya. Iya Gus. Itu. Kalau kita terlepas dari porosnya, istilah roda itu akan kocak gitu loh Mas. Iya. Lakunya ini goyang. Karena apa? Tidak ada keimanan di dalam diri kita. Nah, dikala kita ini sudah goyang iman kita di dalam diri, itu secara otomatis akan berdampak ke dalam perjalanan hidup kita sendiri. Iya. Itu otomatis Mas. Kalau Gus ya, ini kita kembali ke tadi pokok pembahasan kita untuk bela agama Gus ya. Di dalam Al-Quran sendiri apakah ada Gus yang mungkin ayat atau surat yang menyatakan kita harus membela agama dengan cara ini gitu, memang ada Gus nggak? Kalau di memang ada lah Mas. Ada Gus ya. Itu jelas ada, membela agama itu ada. Makanya kan itu memang dianjurkan. Nah, tapi kan kita harus bisa menyikapi ayat-ayat itu ataupun hadis-hadis itu kita harus bisa menyikapi dengan bijaksana Mas. Istilahnya kita harus bisa mentafsirkan secara pas gitu ya Gus ya. Makanya kan gini, istilah ayat-ayat itu tidak cukup hanya kita untuk mengaji, seharusnya juga dikaji. Bedanya apa Gus itu? Mengaji dengan dikaji itu batasnya seperti kalau mengaji istilahnya kan dibaca saja gitu ya. Kalau mengkaji kita berusaha untuk menafsirkan, memahami sampai sejauh mana ayat ini. Gitu Gus. Karena apa, di dalam ayat itu kan multi tafsir. Kalau keliru nanti efeknya ke belakang malah bisa kurang baik gitu ya, kalau keliru bisa menghancurkan kita sendiri. Iya Gus. Makanya kita ini harus berusaha untuk menjaga agama kita sendiri dulu. Jangan koar-koar di sana sini.
Iya, Gus. Makanya hidup kan adalah belajar, Mas. Iya, belajar. Makanya itu mengkaji itu penting. Iya. Untuk apa kita ini bisa mengaji tapi tidak bisa ngajeni sak pada-padane titahe Gusti buat apa? Padahal tujuan utama mengaji itu kan salah satunya itu supaya bisa ngajeni kepada manusia, umat manusia yang lain. Kanca koncone. Nah, terus mengkaji supaya kita ini bisa mengetahui seberapa besar kuasanya Allah. Dikala kita ini bisa mengkaji lebih dalam, ya kan, ayat-ayatnya dari Tuhan itu, kita akan dinyatakan, kita akan diperlihatkan kuasa Tuhan yang lebih luas lagi. Contohnya ilmu, ya kan? Nah, ilmu itu tiap-tiap manusia kan mempunyai pemahamannya masing-masing, Mas. Iya kan? Kadang kita ini berbicara bersama-sama, ya kan, istilahnya sinau bareng kayak gini. Kalau ada seseorang guru yang menyampaikan suatu ayat dan menerangkan ayat itu, kadang cara memahami murid-muridnya ini berbeda-beda, Mas. Ada yang dimasukkan ke dalam syariat, ada yang dimasukkan ke dalam bab tasawuf, ada yang dimasukkan ke dalam hakikatnya, kan gitu. Nah, tergantung penerimaannya masing-masing. Kita ini tidak bisa memaksakan harus sama, tidak bisa, Mas. Wong itu sudah menyesuaikan kok. Allah sendiri, kodratnya ya, Allah sendiri itu yang mengaturnya, Mas. Ya, sifat masing-masing. Itu makanya kita ini harus bisa bijaksana dan bijaksini, itulah, Mas. Loh, iya. Ada bijaksini juga, Gus? Ada. Iya. Harus imbang ya. Harus imbang. Ya, Gus. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari saya, mungkin di luar konteks ini, Gus ya. Ada apa-apa ya, Gus ya? Apa? Ini kan ya. Jadi saya pernah istilahnya mengaji, tapi belum sempat mengkaji ini ya. Jadi gini, Gus, utama mana, Gus, antara kita itu taat sama orang tua dan taat sama guru, itu lebih utama mana, Gus? Kalau istilahnya lebih didahulukan mana, Gus? Kalau menurut panjenengan? Itu kan memang sama-sama diutamakan. Tapi kita harus bisa melihat dulu. Maaf loh, Mas. Tidak semua orang tua itu bisa memberi contoh yang baik kepada anaknya. Dan tidak semua guru itu bisa menjadi suri tauladan kepada murid-muridnya. Makanya kita ini harus dilihat dulu konteksnya ini bagaimana, kronologinya bagaimana. Berarti tidak bisa kita generalisir semuanya gitu ya. Kan ya saya pernah mengaji ini, tapi belum sempat mengkaji. Dan ini kebetulan pas ada forum ini saya tanyakan ke jenengan, dan saya ditanya itu loh, lebih utama mana antara kita misalnya taat pada orang tua atau taat pada guru kita. Kalau yang saya mengaji itu lebih taat pada guru daripada pada orang tua gitu loh. Kan saya juga belum mengkaji, makanya ini saya tanyakan. Berarti lihat konteksnya dulu, apa gitu ya. Dilihat konteksnya dulu, Mas. Nah, karena gini, kalau kita ini melihat dari segi keutamaan, itu utama semua, Mas. Karena apa? Itu adalah wakilnya Tuhan. Sama-sama wakilnya Tuhan. Guru orang tua guru. Nah, jadi gini, kalau orang tua itu kan yang menciptakan kita, Mas. Iya kan? Nah, terus guru itu yang membimbing kita. Berarti kan sama-sama utama. Gitu loh. Kalau kita istilahnya mempunyai orang tua, tidak mempunyai guru, ini juga kurang. Iya kan? Istilahnya kan kurang gitu loh. Sebaliknya, kalau kita hanya mengutamakan guru tapi tidak mengutamakan orang tua, sama saja kita ini mengingkari sang pencipta sendiri. Gitu loh. Makanya kita ini harus bijaksana, benar-benar bijaksana.
gitu. Harus Jadi, melihat konteksnya apa dulu konteksnya ya. apa, Karena kan kemarin yang di konten sebelumnya Gus Andi kan pernah memberikan statement kalau mau nyantri di pondok sini Gus ya, itu yang utama itu ridho orang tua gitu loh, kan bukan ridho guru dulu gitu loh, kan itu Gus ya, ridho orang tua bukan ridho guru. Makanya ketika saya mengaji situ ya, sementara kan saya masukkan dulu lah, ini nanti mungkin buat bahan ketika saya nanti mengkaji gitu, saya tanyakan. Dan kebetulan ini pas kita diberikan waktu kesempatan untuk tanya, tanyakan gitu loh. Jadi begitu Gus, hanya seperti itu. Gini loh Mas, ketika seorang anak mau menuntut ilmu, mencari ilmu ke seorang guru, ini kan harus ada kepasrahan ridho dari sang pencipta. Siapa sang pencipta? Yang menciptakan kita ini siapa? Orang tua. Karena apa? Adanya kita ya karena adanya yang menciptakan orang tua. Ya, orang tua itu, ya kan? Ya, Gus. Nah, berarti kan saling berkaitan, Mas. Guru juga tanggung jawab. Guru juga tanggung jawab. Makanya apa? Syarat utama mondok di sini, ngaji di sini, ridho orang tua itu sangat penting. Karena apa? Tanpa adanya ridho dari orang tua, seorang guru ini tidak akan bisa berbuat apa-apa, Mas. Meskipun seorang guru ini akan menyampaikan suatu ilmu itu sulit untuk masuknya, masuk. Gus, ya? Sulit masuk. Iya. Karena kan kita juga tidak bisa memungkiri ibarat jasa dari seorang guru kita. Tanpa jasa guru-guru kita mungkin tidak akan mengenal yang Islam yang sekarang ini, Gus ya. Iyalah. Karena kan nggak mungkin kita mengkaji langsung ke Rasulullah, langsung kalau tanpa peran itu nggak mungkin gitu. Nah, namanya ulama itu kan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Dan tugas ulama itu memang meneruskan perjuangannya para nabi dulu. Iya, Gus. Makanya kan saya kaji sendiri kemarin di rumah itu, ya memang sama-sama penting gitu loh. Karena di Al-Quran sendiri ridho walidain. Ridhonya Allah yaitu harus diridho di orang tua dulu. Kalau orang tua gak ridho, Allah juga gak ridho. Nah, itu loh, itu pasti gitu loh, Bos. Makanya kita harus bisa mengambil sikap dengan kebijaksanaan itu tadi, Mas. Dilihat dulu konteksnya, ya kan? Dilihat Jadi dulu tidak langsung kita pukul rata, pokoknya semua harus gini, nggak bisa ke situ ya? Nggak bisa. Dilihat dulu, ini kasusnya apa? Nah, gitu ya. Kita ini kan sudah dibekali ilmu, dibekali akal, dibekali hati, ya kan? Nah, ini kan untuk kita ini supaya bisa menyikapi suatu keadaan itu. Iya, Bos. Kalau dari konteks penting, memang semua itu penting ya, Gus. Dan semua itu harus diperjuangkan. Betul. Ini pengalaman saya pribadi, Gus. Dulu saya juga pernah ibaratnya berguru pada seorang guru. Tapi karena orang tua saya tidak meridhoi, ya tidak bisa sampai lulus istilahnya saya itu. Jadi di tengah jalan tiba-tiba ya selesai, putus gitu terus. Karena orang tua tidak mau meridhoi, jadi ilmu itu juga lambat gitu, kayak enggak bisa, dan juga mungkin barokahnya kurang gitu, Gus ya. Itu pengalaman saya pribadi loh, Gus, itu seperti itu. Makanya kemarin setelah saya itu mengaji itu saya masukkan, kok gini, oh ini kok gini. Makanya ini penting, ini saya tanyakan, karena hal-hal gini kalau kita tidak tanyakan, ibaratnya kita tidak mengerti, justru nanti akan menimbulkan keraguan terus di pikiran saya gitu loh. Dan mungkin juga nanti pemirsa yang mungkin mau berguru kemanapun itu ya, terutama ridho orang tua itu nomor satu. Yang nomor satu itu ridho dari orang tua, itu nomor satu, Mas. Karena apa? Yang menciptakan kita ini ya orang tua kita. Iya. Nah, istilahnya kan gitu. Berarti ya kalau di hakikatkan itu juga termasuk
kembali ke membela agama tadi Gus ya itu iya, ya. Sebenarnya kan seperti itu Mas. Berarti luas sekali itu ya. Definisinya itu sebenarnya luas sekali ya. Makanya contohnya gini, ketika kita ini masih ditunggu oleh orang tua kita, itu alangkah sangat lebih baik ketika kita ini bisa memuliakan orang tua kita. Ketika kita ini berusaha untuk melakukan memuliakan orang tua kita, maka kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Iya Gus. Begitu juga ketika kita ini takdim kepada guru kita dan melakukan ilmu-ilmu yang sudah diwedarkan, melakukan ilmu-ilmu yang sudah diwedarkan dari guru-guru kita, ini akan dimuliakan juga Mas. Karena apa? Kemuliaan seorang guru itu ketika anak didiknya itu bisa melakukan, menerapkan ilmu yang sudah diberikan. Iya. Contoh gini Mas, guru itu ya, seorang guru itu akan merasa mendapatkan kehormatan ketika anak didiknya ini sukses Mas. Gitu Gus ya. Iya, jadi kado yang terbaik seorang guru dari murid santri anak didiknya itu ketika anak didiknya itu mendapatkan kesuksesan di masyarakat atau di mana istilahnya gitu Mas. Iya. Tapi ketika kita ini mempunyai guru tapi kita tidak bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh guru kita, itu sama halnya kita ini gini, menyepelekan. Itu kan juga ilmunya Allah loh Mas. Iya. Itu ilmunya Tuhan itu Mas. Kita ini seharusnya ketika kita ini sudah diberi amanah berupa ilmu yang sudah disampaikan dari guru-guru kita, itu sebenarnya kan juga ilmunya Allah, ilmunya Tuhan. Itu kan seharusnya tidak hanya cukup mengaji, dan kita juga harus mengkaji. Kalau sudah mengaji dan mengkaji, terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang namanya kesempurnaan ilmu. Iya Gus. Nah, makanya orang Jawa dulu bilang, tumekaning ilmu kanthi lelaku, sampurnaning ilmu kanthi lelaku. Jadi kesempurnaan ilmu kita ketika kita ini bisa menerapkan di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Nah, itu diwujudkan di dalam budi pekerti, ya, akhlakul karimah, dan kita juga bisa menerapkan ajaran-ajaran agama kita. Itu sebenarnya apa ya, harus bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari, bermasyarakat itu ya ilmu. Jadi seperti itu. Ibaratnya kado seorang guru itu ketika murid-muridnya itu bisa berakhlak karimah itu di kehidupannya sehari di masyarakat itu Gus ya. Itu sebenarnya seperti itu sebenarnya seperti itu. Makanya kita ini kalau mencari ilmu kepada seorang guru ya, kita seharusnya kita ini berusaha lah minimal jangan sampai mencederai guru kita lantaran kita tidak bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh guru kita. Apalagi ibaratnya apa ya, tidak menggunakan ilmu itu dengan benar, berarti menyalahgunakan ilmunya. Itu ya. Sebenarnya ilmu itu tidak ada yang sesat kok Mas. Nggak ada Gus ya. Nggak ada. Ilmu itu sifatnya Tuhan. Apakah Tuhan itu tersesat? Kan enggak. Meskipun itu yang dikatakan ilmu hitam itu loh. Nggak ada Mas. Ya, ilmu hitam, ilmu putih itu. Cuma tergantung orangnya mau. Tergantung orangnya Mas. Meskipun kita ini membaca istilahnya sholawat. Sholawat ini untuk kebaikan, memang dianjurkan untuk kebaikan kan gitu kan. Nah, supaya kita ini lebih baik lagi kan gitu. Tapi ada kalanya sholawat itu untuk melakukan hal yang tidak semestinya.
Contohnya untuk mencederai seseorang, mencelakai seseorang, itu bisa loh Mas. Nyantet itu loh bahasanya kerennya Gus ya. Istilahnya gitu. Bisa. Gitu ya. Istilahnya gitu. Padahal baik Gus ya itu ya. Bacanya baik gitu loh. Ya berarti kan yang tersesat kan sebenarnya bukan ilmunya, tapi orangnya sendiri. Berarti ibaratnya kayak pisau itu Gus ya. Kalau digunakan oleh seorang juru masak ya akan manfaat. Kalau digunakan untuk nodong ibaratnya sekarang lagi rame begal itu loh Gus. Nah itu nggak manfaat Gus ya. Terus kalau menurut Gus Andi Gus ini masalah begal ini ya, ini tambahan aja Gus ya, itu sebaiknya gimana Gus itu? Kok kayaknya kok gimana ya, dilema, kita ngelawan nanti kita jadi tersangka, kita ndak ngelawan harta kita diambil. Itu kalau menurut pandangan Gus Andi gimana seperti itu Gus? Ini lagi viral ini Gus. Nyawa juga loh ya. Ya, nyawa taruhannya, sudah diminta hartanya, ya toh Gus. Itu nyawa. Salah. Nah, ya itu loh Gus. Itu menurut pandangan Gus Andi gimana Gus itu? Bukan jangan menurut pandangan saya lah. Itu di dalam perintah agama pun sudah ada Mas. Gimana Gus itu Gus? Menurut agama itu bagaimana sih kita memperjuangkan, mempertahankan harta kita pribadi, mempertahankan hak kita. Ini kan suatu kewajiban Mas. Wajib ya. Itu kan suatu kewajiban. Tapi kan kadang-kadang kalau kita istilahnya kebablasan gitu, yang dibegal itu yang kemarin ceritanya di TV itu loh Gus, itu sampai malah yang begal terbunuh Gus itu. Akhirnya yang dibegal malah dipenjara Gus itu loh. Saksinya temannya begal yang memberatkan itu loh kan ya. Gimana Gus itu Gus? Itu kan hukum manusia. Oh, hukum manusia Gus ya. Yang membuat hukum seperti itu kan manusia Mas. Ya. Tapi hukum Allah ini tetap berjalan loh Mas. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Nah, itu pun segala maha benar itu kan cuma Tuhan sendiri yang memiliki. Betul. Karena ya memang hukum itu yang buat ya manusia. Hukum itu kan manusia. Untuk manusia memang hukum. Dan di dalam setiap negara pun mempunyai hukumnya masing-masing yang berbeda kan gitu. Nah jadi ketika kita ini mempertahankan jiwa, harta, wajib itu ya. Oh itu harus dijaga loh Mas. Hukumnya wajib ya. Itu titipan kok. Ketika jenengan ini dititipi, diamanai oleh seseorang, seharusnya kan ini kan harus dipertahankan toh Mas. Dijaga Gus. Jangan sampai diambil orang. Jangan sampai amanah kan itu. Amanah kok. Begitu juga harta. Begitu juga harta kita. Harta kita kan juga amanah dari Tuhan. Nah, mungkin seperti itu, hal seperti itu untuk itibar kita. Ya, untuk itibar kita sendiri. Bisa jadi ketika kita ini mengalami peristiwa seperti itu, mungkin ada yang salah di dalam diri kita. Ada yang kurang atau yang bagaimana. Itu harus bermuhasabah dirilah kita. Jadi kita harus ibaratnya kembali ke diri kita. Mungkin kita banyak punya salah sampai dibuat ibaratnya kayak kejadian seperti itu. Kita diingatkan, kita harus kalau istilahnya meneliti diri kita dulu gitu ya. Itu sebenarnya peristiwa-peristiwa sekarang ini yang terjadi, termasuk begal-begal itulah. Itu kan menggambarkan bahwa hukum di dunia ini sudah amburadul, sudah amburadul. Makanya butuh penyegaran, peradaban yang lebih beradab lagi. Nah, makanya kita ini kan salah satu misi kita. Bukan berarti kita ini sok paling benar, sok paling suci, enggak. Kita ini kan berusaha untuk melahirkan generasi-generasi muda, generasi-generasi yang lebih beradab. Intinya itu gitu. Dalam melakukan wiwitannya gemelar itu Gus ya. Pokoknya itu ya. Istilahnya gitulah. Bukan berarti kita ini yang paling benar, enggak. Ya mungkin dari penjelasan Gus Andi untuk bela agama ini saya rasa sudah cukup luas ini kan, untuk contoh-contohnya sudah banyak. Mungkin dari Gus Azil mungkin ada tambahan mungkin Gus? Untuk tambahan pertanyaan ini bebas ini pertanyaannya. Saya mau nanya Gus ya. Kan ada
sahabat yang menyenangkan sesama temannya, terus dan temannya satunya itu iri, itu disebut gimana, Gus? Maksudnya cemburu sosial lah, Gus? Itu kan bab nafsu, Mas. Ya. Itu bab nafsu itu, pribadi, perasaan. Nah, itu sebenarnya gini, Mas, siapa sih yang tahu dalamnya atau isi hati manusia? Kalau luas samudra, luas dunia masih bisa dijangka. Dalamnya samudra ini masih bisa diukur. Tapi isi di dalam pikiran atau isi di dalam hati manusia tidak ada yang tahu. Kecuali manusia itu sendiri. Kecuali manusia itu sendiri. Yang bisa berpikir. Itu. Makanya kita ini istilahnya monggolah berusaha menanamkan kebaikan. Menanamkan kebaikan terus saja. Terus saja, Gus, ya. Enggak usah mungkin dihargai apa enggak, pokoknya terus gitu ya. Jangan sampai kita ngasih sesuatu dihargai enggak, yang penting kita ikhlas itu aja, Gus. Iya, gitu aja. Jadi istilahnya gini. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, maaf loh ya, istilahnya kita ini melepas kotoran kita sendiri. Oh gitu ya, ibaratnya seperti itu. Ibaratnya seperti itu. Jangan sampai bancaya dewe lah itu ya. Enggak melepas kotoran yang di WC. Iya, ya sampai kotoran jangan diambil lagi. Diambil lagi. Iya kan? Sudah, kalau sudah dibuang sudah. Apa sih? Itu bukan hak kita kok. Iya. Itu memang seharusnya dibuang. Makanya gini, istilahnya kita ini melakukan kebaikan, sama halnya kita ini sodakoh. As-sodakotu lidakwil bala. Jadi kita ini melakukan kebaikan itu sebenarnya kita ini membersihkan balak-balak yang ada di dalam diri kita, kotoran-kotoran di dalam diri kita. Kadang itulah gini, Gus, ya, paling enak gitu. Kadang kita udah diam, kita baik sama siapa, kadang kedatangan fitnah yang lebih banyak, mungkin itu ujian atau apa, Gus? Ya jelas ujian toh, Mas. Bukan azab gitu. Bukan azab. Loh, sekarang kita gini lah. Sering lah, kadang orang baik itu sering difitnah itu sering loh. Gini loh, kita ini berkaca kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Iya. Iya kan? Iya. Seberapa besar kebaikan beliau itu kepada umatnya? Seberapa besar perjuangan beliau memperjuangkan umatnya? Iya kan? Iya. Nah, itu pun penuh dengan liku-liku ujian, cobaan, godaan. Sudah diberikan contoh oleh beliau. Iya. Kalau kita ini berkata kepada beliau, jika kita ini merasa umat beliau, seharusnya kita ini juga berkaca. Iya kan? Nah, gitu. Jadi jangan sampai ketika kebaikan kita belum diterima dengan baik oleh seseorang, terus kita ini sakit hati, akhirnya kita tidak melakukan kebaikan, akhirnya melakukan suatu tindakan kriminal atau suatu tindakan yang tidak benar. Lah, itu kan sama halnya kamu merusak diri kamu sendiri. Iya, Bos. Iya kan? Loh, gitu loh. Makanya ketika kita melakukan sesuatu, seharusnya kita ini juga benar-benar menerapkan niat kita yang sesungguhnya itu bagaimana. Jangan sampai kita salah niat awalnya. Iya. Kalau gini loh, Gus. Kemarin kan Gus Andi di konten sebelah juga pernah menjelaskan lah konsep kita itu beribadah itu ojo, ibaratnya jangan mencari pahala, tapi carilah ridhonya Allah itu loh, Gus. Nah, intinya di situ. Makanya jangan sampai di awal sudah salah niatnya. Kalau kita di awal niatnya mencari simpati, supaya dihormati, supaya dipuji oleh orang lain. Ketika kita ini kenyataannya tidak mendapatkan pujian atau tidak dihormati atau tidak diterima kebaikan kita akhirnya sakit hati, Mas. Tapi ketika kita ini melakukan kebaikan, tidak ada tendensi apapun, cukup kita ini supaya mendapatkan ridho dari Tuhan, lah itu sudah lepas, Mas. Iya. Tidak ada istilah sakit hati gini kepada seseorang, nggak ada. Karena apa? Kita ini hanya mengharapkan ridhonya Tuhan. Sudah. Cuma kadang kalau manusia mau melangkah, kadang kebanyakan itu nggak dipikir. Tapi ada juga yang difikirkan tapi nggak banyak gitu, Gus. Itu kan pribadinya masing-masing. Dan ini membuat yang menjadikan ujian kita, Mas.
Ujian itu sebenarnya berada di dalam dirimu sendiri. Nah, iya kan? Ya, ya. Nah, makanya gini, contohnya gitu tadi lah, ketika kita ini melakukan kebaikan tidak bisa diterima kebaikan kita oleh orang lain, itu kan menjadi dilema di dalam diri kita. Apakah diteruskan perjuangan kebaikan ini? Iya. Terus Gus Andi juga pernah bilang gini Gus, untuk ibaratnya apa ya, kita berbuat baik itu pertama itu harus dipaksa ya Gus. Harus. Allah mapaksa ya. Itu loh. Allah mapaksa. Nah itu loh Gus, kita harus dipaksa. Harus dipaksa. Meskipun misalnya kita belum ikhlas bener nggak apa-apa Gus ya. Nggak apa-apa, saja ya. paksa aja dulu. Tapi ketika kita ini melakukan kebaikan, itu loh masih dipaksa lagi Mas. Kenyataannya apa? Ketika kita ini kebaikan kita belum diterima dengan baik oleh seseorang, kadang kita ini juga dipaksa Mas. Dipaksa harus ikhlas, harus sabar untuk menerima ujian ini. Kembali untuk belajar lagi tetap harus ikhlas. Iyalah. Jadi istilahnya kita harus berproses lah Gus ya. Iya semua. Kalau sementara belum ikhlas, dipaksa ikhlas gitu ya. Iya, dipaksa harus dipaksa karena Belajar. suatu kebaikan. Karena manusia seperti itu ya, minta dipaksa ya. Kalau misalnya nggak mau Gus ya. Harus dipaksa. Manusia itu kan harus dipaksa. Biar mau gitu loh. Yang manusiawi seperti itu Gus ya. Mau beribadah pun kan juga harus dipaksa. Dipaksa dulu Gus ya. Allah mapaksa. Iya Gus. Lalu untuk pahalanya ya Allahumma mbuh. Nah, Nggak itu. tahu. Iya kan? Iya. Kapan anugerah itu datang, pahala itu datang. Kita ini tidak tahu kapan datangnya. Itu hak prerogatifnya Allah. Kita ini tidak bisa mendikte Tuhan, tidak bisa. Oh, Tuhan kok didikte. Ya, Ya, gitu. Dia sering gitu loh Gus, kadang ya apa ya. Saya sendiri ya sering mengaji dari YouTube itu. Ya memang apa ya, setiap tindakan manusia itu memang harus diawali dengan dipaksa dulu rata-rata ya. Sebenarnya kalau dari kecil kita mungkin dipaksa sama orang tua kita untuk belajar sholat, belajar ngaji, pertama dipaksa, akhirnya terbiasa itu ya. Setelah terbiasa baru nanti mungkin belajar ikhlasnya di situ. Iya. Karena gini, contoh. Ketika ada seseorang yang ingin merasakan nikmatnya sholat, tapi dia sendiri tidak pernah melakukan sholat, apakah dia akan merasakan nikmatnya sholat? Ya enggak bisa. Ya enggak bisa. Benar pernah melakukan itu. Makanya kita harus memaksakan diri dulu untuk melakukan sholat, meskipun sholat kita belum tentu diterima. Tapi kita harus berusaha untuk memaksa itu. Kayak orang puasa inilah. Iya, dipaksa dulu Mas, dipaksa. Ketika ini sudah memaksa, akhirnya terjadi keterbiasaan itu, terus akhirnya kan kita bisa merasakan nikmatnya puasa atau sholat itu sendiri, nikmatnya ibadah itu sendiri, gitu loh. Karena apa? Nikmat itu Allah sendiri yang memberikan, bukan kita. Iya Gus. Bukan kita yang menciptakan nikmat itu, Tuhan itu yang memberikan. Ketika Tuhan sudah memberikan nikmat kepada kita, baru kita bisa menikmati nikmat itu. Iya Gus. Ya mungkin diskusi kita untuk malam ini saya cukup lah. pikir sudah cukup, aku sudah jelas sekali. Dan perbincangan mungkin lain waktu kita mungkin bisa ketemu dan ngobrol lagi Gus ya. Iya, dengan tema yang lain. Dengan tema yang lain. Mungkin penutupan dari Gus Andi ada ini untuk ibaratnya kesimpulannya gitu loh Gus, untuk malam ini apa Gus? Jadi gini, ketika kita berusaha untuk membela agama, seharusnya kita harus menerapkan tata cara hukum perintah agama kita ini bagaimana. Terapkan. Jangan kita ini terlalu gegabah melakukan pembelaan agama, justru akan mencederai agama kita sendiri. Ya kan? Jangan sampai kita niatnya membela agama akan mengorbankan umat beragama. Jangan sampai. Makanya kita ini harus bisa menerapkan agama kita di dalam diri kita sendiri dulu. Itulah sebenar-benarnya memperjuangkan agamamu. Nyari jati diri. Ya, mungkin untuk malam ini ya kita cukupkan Gus ya. Mungkin
lain waktu kita bisa sambung lagi. Sampun Gus nggih, nyuwun pamit Gus. Niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.